ketika hatiku tersakiti, jangan memberi hati mengampuni. Kita semua berkumpul di sini untuk sama-sama bersukacita, sama-sama ikut bergembira merayakan tahbisan dari putra paroki kita, Romo Albertus Adi Wenanto Widyasworo. Dan yang ditabiskan bukan hanya Romo Wenan, namun ada kelima teman lainnya yang turut menjadi imam untuk Diosesan Jakarta. Sebelum kita memulai ke rangkaian acara lainnya, kami ingin mempersilahkan kepada perwakilan dari keluarga Romo Wenan untuk menyampaikan beberapa patah kata terlebih dahulu. Untuk perwakilan dari keluarga Romo Wenan, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, itu lagi lihat bentar. Tes. Halo. Selamat pagi, sudah siap mendengarkan semua? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, untuk menghilangkan stres. Dan harus mendapatkan berkah. Romo Satyoko Raharjo, Lihat Yesus sebagai kepala paroki Santang. Para Romo muda yang kami sayangi dan kami cintai dan berbahagia juga. Ini Romo-Romo muda ini ganteng-ganteng ya. Jangan sampai diganggu ya. Tapi doakanlah Romo-Romo yang muda ini, termasuk Romo yang sepuh. Maksudnya Romo Satyoko CS. Boleh nggak saya menyanyi? Tapi suara saya kurang bagus. Karena pernah saya ikut kontes tuh dapat nomor 3. Karena pesertanya memang 3. Terima kasih, saya sampaikan lagi. Mau nyanyi tapi jangan diketawain kalau bagus. Terima kasih semua dulu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini hanya sebentar. Mari bersama-sama. Oh Tuhan, ya. Sekarang ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada seluruh panitia, kepada Romo dan semua pihak yang telah serta di dalam penyelenggaraan acara ini. Tentu tidak mudah ya untuk menyelenggarakan suatu acara ini, tetapi karena Bapak Ibu dengan kita dan tentu disertai Roh Kudus, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk semuanya yang tidak bisa membalas setimpal. Kami percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat yang berlipat pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadiran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Akhirnya saya terima kasih. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Oke.
menjadi bagian dari keluarga Romo Wenan dan jadi imam? Kalau memang panggilan Tuhan untuk mengharuskan saya. Ya, silakan para Romo boleh di aksi panggilan dulu. Oke. Setelah ini kita akan masuk ke bagian yang ringan-ringan, Yosef. Setelah ini kita akan apa sih asiknya? Mungkin para Romo bisa naik ke atas panggung kali ya. Oke. Setelah ini kami ingin mempersilakan para Romo untuk boleh naik ke atas panggung untuk sedikit berbincang-bincang dengan kami mungkin ya. Boleh. Barangkali karena belum semua umat mengenal teman-temannya Romo Wenan. Romo Wenan juga mungkin butuh memperkenalkan diri atau bercerita lebih pada umat-umat kita. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita iringi para Romo untuk naik ke atas panggung dengan tepuk tangan. Boleh Romo kalau mau dibawa snack-snacknya mah apa mau kita mau open. Oke. Iya, ada kendala teknis lagi. Oke. Sekarang kita sudah bersama ke-6 Romo di atas panggung ini. Terima kasih kesediaannya para Romo untuk mau naik ke atas panggung meski mungkin cukup lelah untuk perjalanan ke sini, tadi mengikuti perayaan Ekaristi, tapi pastinya tetap bersuka cita ya hari ini ya. Amin. Oke, sebelum itu mungkin Romo boleh sekali lagi gitu dengan para umat-umat yang hadir di sini dengan sedikit perkenalan gitu. Perkenalannya, namanya, asal parokinya, dan sekarang bertugas di mana? Ya. Paroki Santana, aku masih di sini untuk setia. Oke. Apa ya? Pertanyaannya apa sih? Tadi namanya Romo, Iya. asal paroki, dan sekarang bertugas di mana? Tadi kayaknya sudah. Iya, kalah lagi. Ya, nama saya Yudi, asal dari paroki Wonosari, tugas di paroki Alam Sutra. Laurentius. Oke, Ya. mari kita sapa. Halo Romo Yudi, Romo Rudi lagi, Romo paroki sini dong. Iya. Sekali lagi, mari kita sapa. Halo Romo Yudi. Halo. Iya. Terima kasih Romo Yudi. Boleh berikutnya? Ya, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Nama saya Linus ya. L-I-N-S, Linus. Saya dari Santa Helena, Tangerang. Lalu sekarang bertugas di Jalan Kiai Haji Maisin di Purvita. Dari sini 2 kilometer ya, dekat ya. Terima kasih. Oke, mari kita sapa. Hai Romo Linus. Hai Romo Linus. Oke. Boleh berikutnya? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Hai Romo. Halo. Tadi Romo Linus bilang supa-supnya enak. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk supa-supnya. Oh, situ belum dapat ya? sorry. Oh, ini juga nggak dapat. Di sini doang ya, maaf. Es dogernya juga enak kok. Tepuk tangan buat es dogernya. Ya. Nama saya Romo Wenan dari lingkungan Santa Bernadette, Paroki Santa Ana. Saya sekarang ditugaskan di Paroki Keranggan, Gereja Santo Stanislaus Kotska, Bekasi, daerah selatan, perbatasan Cibubur. Terima kasih banyak semuanya, salam kenal. Oke. Hai Romo Wenan. Hai Romo Wenan.
Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Romo Ludo. Saya dari Paroki Bekasi, Santo Arnoldus Jansen. Sekarang bertugas di Bojong Indah, Jakarta Barat. Gitu. Sate babinya juga enak tadi. Oh, belum rasa juga ya. Boleh diambil di pengajian. Hai Romo Ludo. Ibu Bapak, nama saya Arvin. Saya dari Odilia Citra Raya. Terus kemudian sekarang saya tugas di Bonaventura Pulau Mas. Saya ada coklat 3. Nanti yang bisa jawab pertanyaannya, saya masing-masing kasih 1, gitu ya. Beda Pak. Oke. Ini cuma buat umat Santana, lu jangan pada jawab ya. 2 tahun yang lalu tuh. Ntar cek expirednya. Cek expirednya. Pertanyaan pertama. Bacaan pertama hari ini dari kitab apa? Angkat tangan dulu. Nah. Apa Bu? Oh ya, Sirat, betul. Makasih. Pertanyaan kedua. Romo Linus dari paroki mana? Linus nih. Romo Linus dari paroki mana? Romo Linus dari paroki mana? Romo Linus dari paroki mana? Salah. Bukan. Oh iya, Nana Curug. Pertanyaan terakhir. Romo siapa yang paling susah balas WA? Tadi kalau dengar pemilih Kalau pasti dengar jawabannya. Romo Winan pasti ngerti. Romo Ludo, betul. Betul. Mamanya Gading yang jawab itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo Oke, Arvin. kita sapa juga Romo Arvin. Halo Romo Arvin. Halo Romo Arvin. Oke, yang terakhir. Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang. Saya Bernard, saya dari Paroki Alam Sutra, tugas di Kelapa Gading. Saya punya sate babi. Ini dia. Nah, bagus. Teman saya mau bertanya apa aja nih sama Romo. Nah, ini kan kita pengen tahu nih Om, selama menjadi Romo nih, ada nggak sih pengalaman suka dan duka selama menjadi pelayan umat? Mungkin Oh iya, saya dulu. Iya, saya ya. Bapak Ibu, ini sebelum diduluin teman-teman yang lain ya. Jadi saya ngomong duluan. Kami ini tuh punya perutusan paroki yang berbeda-beda ya. Romo Yudi di Alam Sutra, Romo Linus di Puruhita, Romo Ludo di Bojong Kenyot, Romo Arvin di Pulau Mas, Romo Bernard di Kelapa Gading. Iya benar ya, di Kelapa Gading. Suatu ketika kami itu cerita dalam 1 minggu ini kegiatannya apa aja. Ada yang pemberkatan rumah, ada yang pemberkatan mobil, pemberkatan ruko, penerimaan frater-frater baru. Nah, Romo Yudi ini di Alam Sutra, di sana tuh memang rumahnya banyak yang baru, ada apartemen, ada mobil-mobil ya. Jadi suatu ketika kita membandingkan Romo Yudi ini dalam 1 minggu itu bisa memberkati 5 apartemen dan 2 mobil baru ya. Pemberkatannya. Nah, saya di Keranggan dalam 1 minggu saya dipanggil 3 kali orang kesurupan. Jadi itu perbedaan yang luar biasa dari setiap dinamika paroki-paroki kami. Mungkin itu suka atau duka, tapi itu adalah sesuatu yang menyenangkan bahwa di Keuskupan Agung Jakarta ini memang pelayanannya macam-macam. Ada yang pemberkatan apartemen seperti Romo Yudi, pemberkatan mobil baru dan lain-lain. Nah, saya ini menangani orang-orang kesurupan di daerah Bekasi Selatan. Dalam 1 minggu 3 kali dipanggil dan 1 kali di WA
untuk pengusiran roh jahat orang di Semarang. Jadi saya nggak tahu talentanya masing-masing. Romo Yudi mungkin talentanya di pemberkatan apartemen, ya saya talentanya mungkin di pengusiran orang roh-roh jahat dan memulihkan orang kesurupan. Terima kasih banyak, itu dari saya. Tepuk tangan. Dari romo yang lain mungkin ada yang mau bercerita juga? Ya, saya. Nah, tentang pelayanan tadi saya melanjutkan ya. Suatu kali kami pernah bertiga tuh, saya, lalu Romo Bernard, terus Romo Yudi, diskusi gitu ya. Bro, lu di sana pelayanan berapa kali gitu kan dalam hari Minggu dan Sabtu? Mengatakan, 9 kali, 3 kali. Rasanya melayang ya, bisa 3 kali, 4 kali gitu. Lalu datanglah Romo Wenan, cik gitu. Bro, Minggu kita badmintonan yuk. Kita badmintonan yuk. Waduh, dalam hati, ya lo bisa badmintonan. Ya itu yang menggambarkan tadi pelayanan kami itu beraneka ragam, dan syukur kami dipercaya sampai saat ini untuk melayani, dan semoga kami bisa terus semangat dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Terima kasih. Ya, saya melanjutkan ya. Ya, kalau Romo Wenan kan diketuk kamarnya untuk eksorsis ya. Kalau saya itu seperti Romo Sadioko dulu ya. Kalau kamarnya diketuk ada frater yang minta tanda tangan LPJ. Tapi kami kan baru 1 bulan jadi Romo. Jumat yang lalu kami monversary ya, perayaan 1 bulan. Tentu masih banyak sukanya, masih banyak gembiranya, masih senang ketemu umat. Nah, suatu ketika pada hari Senin, tadi kan Romo Ludo bilang bisa berkali-kali ya. Saya suatu ketika hari Senin saya main ke Paroki Bojong. Sampailah saya jam 11 siang. Beliau setelah misa pagi ternyata tidur lagi. Ya, karena hari Senin kan hari liburnya para Romo paroki, jadi begitu ya. Kalau di Purita kami tidak ada hari libur. Terima kasih. Saya melanjutkan. Suatu saat setelah saya pemberkatan apartemen di Alam Sutra, Maju turun ke depan. kemudian ada beberapa ibu dan bapak tanya kepada saya, Romo lihat dong jadwalnya. Kemudian agenda saya buka, banyak banget apa agenda yang sudah terdaftar. Kemudian ibu-ibu tanya, Romo, jadi Romo itu sibuk banget ya? Saya bilang, Bu, jangan ya. Romonya sih sebenarnya gak sibuk, yang sibuk itu umatnya. Makanya kalau umatnya sibuk, jadi membuat Romonya sibuk. Artinya bahwa kami sungguh bersukacita ya di tengah rutinitas kegiatan. Pasti pelayanan itu selalu menggembirakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya singkat saja Bapak Ibu, teman-teman. 1 bulan ini itu saya seperti grand opening sebuah toko atau restoran. Di Kelapa Gading itu tahu ada Romo baru, toko baru aja didatengin, bikin macet. Ini Romo baru juga langsung didatengin, diminta ini, minta itu, sampai saya pusing sendiri. Ya, saya sempat shock, tapi pelan-pelan mencoba menata, harus bisa mengatakan cukup, mohon maaf kalau bisa cari Romo yang lain, karena Romonya bukan cuma saya di sana. Kalau memang butuh, masih ada beberapa Romo yang kurang pekerjaan, seperti Romo Linus, Romo Wenan, gitu ya. Romo Arvin juga, gitu ya. Jadi terima kasih banyak. Betul, sekarang yang kami butuhkan didoakan terus-menerus. Dikasih kesempatan untuk tarik nafas, buang nafas untuk istirahat, sambil menata diri, belajar mengikuti ritme-ritme berikutnya. Tugasnya gak akan berkurang, tapi akan terus bertambah soalnya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang terakhir biasanya yang paling baik. Ya, ngawur. Bukan, Ibu Bapak, saya Romo Yudi, pemberkatan apartemen. Romo Wenan, grand opening ruko. Sebulan ini saya udah 4 kali misa tutup peti.
Terakhir kemarin di Pluit, Romo Arvin bisa kita tutup peti? Bisa Ibu Bapak, siap. Ini mau dikremasi atau mau dikubur? Dikremasi Romo, oke, dengan senang hati. Jadi kalau Romo Linus bilang yang paling sibuk di Purita, Kelapa Gading sama Pulau Mas kan jaraknya cuma 3 kilo ya. Jadi saya dan Romo Bernard itu kadang ngumpul untuk makan, entah di Wingheng, entah di mana kayak gitu. Terus kemudian setiap kali kami ngumpul, kami selalu ngajak Romo Linus. Kok Romo Linus selalu bisa kayak gitu. Ini apa kerjaannya dia? Pagi hayo, sore hayo, malam juga kayak gitu. Maka dia nggak kerja full on time. Dia kalau bisa keluyuran, dia keluyuran terus Ibu Bapak. Jadi kalau Santa Ana butuh apa-apa, kontak Romo Linus ya. Terima kasih. Nah, satu lagi nih kayaknya nih Romo. Kan ada nih ya, Romo yang memang sebelumnya bekerja. Nah, apa yang membuat Romo tuh merasa ada panggilan untuk menjadi Romo, padahal udah bekerja seperti itu? Iya, yang udah pernah bekerja itu saya dan Romo Yudi, itu Romo Yudi barengan ya. Sebenarnya saya tuh mau masuk seminari Mertoyudan ketika lulus SMP, minta lah mau masuk seminari menengah Mertoyudan, tapi orang tua belum mengizinkan. Mereka itu maunya saya jadi dokter, tapi karena saya itu masih bergantung sama orang tua, ya udah saya nurut kuliah di Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Nah sebenarnya 2 minggu lalu kami ini semua berkunjung ke seminari menengah Mertoyudan, ya. Nah ketika saya sampai di sana, saya itu bersyukur loh dilarang masuk Mertoyudan sama keluarga saya. Karena ya ampun makanannya itu nasi sedikit, terus kuah sop, tempat tidurnya kayak barak tentara. Wah saya pikir kalau memang saya masuk Mertoyudan saat itu, mungkin di hari ketiga saya keluar. Kalau Yesus hari ketiga bangkit, saya hari ketiga keluar dari Mertoyudan. Untung nggak boleh. Akhirnya saya kuliah di Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Tapi saya bilang sama orang tua, nanti kalau aku udah sumpah dokter, aku masuk seminari ya. Iya gitu ya. Udah, kita udah janjian. Nah, waktu berjalan, akhirnya saya sumpah dokter, wisuda, profesi kedokteran, S1 sudah, OA sudah, profesi kedokteran wisuda. Saya bilang, Mah, udah nih aku udah jadi dokter, sekarang masuk seminari ya. Mereka bilang, oh jangan, modalnya belum balik ya. Wah ya gimana? Kalau modalnya belum balik ya sudah gitu ya. Jadi ya sudah, kita akhirnya kerja 6 tahun di Rumah Sakit Singkarulus. Nah ini yang serius nih. Saya di sana ketemu sama pasien-pasien HIV karena selama 6 tahun itu 3 tahun pertama saya jaga UGD, ICU dan Bangsal. 3 tahun kedua saya jadi kepala unit Rumah Sakit Karolus di Tanjung Priok. Tapi selama 6 tahun itu saya menangani pasien-pasien HIV. Saya mikir, loh ini pasien-pasien HIV ini saya bisa kasih obat dan mereka bisa sembuh, tanda kutip sembuh. Obatnya minum terus, virusnya bisa tidak terdeteksi dan hidupnya bisa sehat. Tapi saya lihat ketika mereka pulang dari tempat praktek saya tuh merasa orang-orang ini orang-orang yang hidupnya tidak mudah. Teman-teman LGBT, teman-teman pekerja seks komersil, semuanya berkumpul di situ. Saya pikir Tuhan, ini saya bisa menyelamatkan tubuh mereka, tapi jiwa mereka gimana? Nah saat itu saya lihat salib, saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan boleh ambil hidup saya, tapi Tuhan tolong selamatkan jiwa mereka. Nah sejak saat itu saya ingat, oh ya saya pernah mau masuk seminari. Saya ngobrol sama seorang romo senior, kapelan OFM. Ternyata dia bilang bahwa dia masuk setelah kerja 35 tahun umurnya. Akhirnya saya mulai mencari jalan untuk bisa masuk ke seminari seminari tinggi Projo Jakarta, karena Rumah Sakit Karolus itu kan di bawah Keuskupan Agung Jakarta, sehingga saya memilih Projo Jakarta. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Nah saya ini kan dokter, tapi sebenarnya Romo Ludo ini dia pernah jadi bidan.
waktu dia tugas tahun orientasi pastoral di Papua. Nah waktu itu kan banyak babi-babi yang melahirkan itu. Romo Ludo itu membantu persalinan babi-babi. Anak-anak babi itu dibantu persalinannya sama Romo Ludo, tapi anak babinya mati semua karena ditaruh di tempat induknya duduk, jadi kedudukan sama induk babinya. Ya tapi nggak apa-apa kalau di sini ada yang punya hewan peliharaan mau melahirkan, bisa kontak Romo Ludo untuk membantu persalinannya. Terima kasih semuanya. Romo Yudi. Saya waktu lulus SMA mau kuliah, tapi karena si mbok saya hanya petani jadi nggak bisa kuliah. Saya bilang, "Mbok, saya mau masuk kedokteran ya." Mau bayar pakai apa? Godong apa? Ya cuma canda ini. Karena memang nggak bisa kuliah, maka saya merantau ke Jakarta tahun 2001. Saya bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Tanjung Priok. Kemudian saya kerja di daerah Sudirman, cuci piring di restoran. Kemudian saya jual gorengan di daerah Cipulir sana. Terus saya juga pernah jaga rumah kosong di daerah Pondok Indah. Makanya yang penting halal saya kerjakan waktu itu. Macam-macam lah pekerjaan. Sampai waktu itu kerja di yayasan. Dan di situ saya jadi karyawan tahun 2005. Kemudian ya sempat pacaran dari sempat pacaran, terus ya kemudian selesai, kemudian saya merantau keluar Jawa. Bertahun-tahun baru saya umur 35 tahun saya panggilan saya kemudian muncul. Tapi sebenarnya awalnya saya itu waktu di seminari tahun 96 atau 97 itu saya daftar di Mertoyudan, tapi nggak lulus. Kemudian saya lanjut ke SMA. Saya daftar lagi di Mertoyudan, tidak lulus. Kemudian saya kan merantau ke Jakarta. Tahun 2002 saya daftar lagi di Wacana Bakti, nggak lulus. Jadi memang waktu itu saya bilang bukan panggilan saya. Baru saya dipanggil ketika saya merantau di Kalimantan di usia 35 tahun. Gitu. Dan baru itu daftar, lulus, studi bersama dengan teman-teman, baru dihabiskan bersama. Baru kurang lebih 7 tahun. Karena saya itu sebenarnya di angkatan paling muda di antara mereka. Angkatan apa ya? Yang pertama itu Romo Linus, kemudian Romo Bernard, Romo Ludo, dan Romo Marvin di bawahnya Romo Linus. Kemudian Romo Bernard, baru saya. Dalam jenjang pendidikannya saya yang paling muda, tetapi usia paling tua. Tapi kelihatan paling muda. Tidak canda. Jadi bersyukur bahwa ternyata panggilan itu tidak pernah ada kata terlambat. Sejauh kita mau menanggapi panggilan Tuhan dengan penuh kesetiaan, ternyata panggilan itu membahagiakan. Apa ini? Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para romo. Oke, sekarang saya mengajak para romo untuk berdiri. Setelah kita mendengarkan para romo bercerita, saya ingin mengajak para romo untuk bermain sejenak. Kita akan bermain untuk mengecek pengalaman dan kejujuran para romo di sini. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ada yang penasaran ya dengan sedikit kisah-kisah romo? Maka saya akan membuat beberapa pertanyaan. Dan romo-romo sudah memegang, copot lagi. Ya, betul. Para romo sudah memegang tongkat masing-masing, betul? Ada yang berwarna hijau dengan gambar cetak menandakan saya pernah, dan yang berwarna merah dengan tanda X menandakan saya tidak pernah. Contohnya seperti ini ya. Apakah para romo pernah datang ke paroki Duren Sawit? Dalam 3, 2, 1. Ya, begitu ya. Jawabannya merah, hijau artinya pernah. Oke, maka berikut pertanyaan asli. Yang pertama, apakah para romo pernah ketiduran pas misa atau ibadat? Dalam 3, 2,
Semuanya pernah ya? Mungkin ada yang merasa ceritanya ini aku perlu ceritain ini sesekali gitu. Ada yang mau volunteer? Oke, tidak ada, nggak apa-apa. Artinya romo-romo ini tetaplah manusia pada umumnya. Berikutnya, pertanyaan kedua. Apakah para romo pernah pacaran dan punya mantan lebih dari 3? Jawabannya adalah 3, 2, 1. Oh iya, Romo Wenat. Romo Wenat sebagai satu-satunya. Mas Yudi juga? Oke. Oke, boleh Romo Wenat sedikit menceritakan mungkin? Ya sedikit aja, sedikit banget ya. Duduk dulu boleh. Jadi ini kelanjutan cerita tadi. Sebenarnya saya udah bilang mau masuk seminari kan sama Tuhan. Tapi saya mau ngetes dulu. Ini benar apa enggak? Jadi aku melakukan hal yang sebaliknya. Jadi aku cari pacar, cari teman perempuan. Dekat sama satu perawat di rumah sakit Singkarolus kan. Dekat. Gak lama sih 1 tahun, tapi gak seperti Romo bilang, Tuhan kalau ini jodohku tunjukkanlah. Tapi gak seperti itu saya masih manusia biasa. Nah, kemudian saya punya pacar, tapi waktu itu pacar saya lebih tinggi, maksudnya S1 ya, terus saya SMA, kemudian merasa diri minder ya waktu pacaran tuh. Terus gak bisa jajanin. Kalau minta sesuatu kan gak punya uang, ya dompet saya gak ada. Biasalah kuli kan gak banyak duitnya, akhirnya putus. Dan yang terakhir agak lama, itu kurang lebih 2,5 tahun pacaran. Sempat waktu itu, nanti kalau kita nikah kita kumpul banyak uang, terus nanti kita hidup di Wonosari aja, bangun rumah yang sederhana, kita bertani, itu harapan. Tetapi harapan gak seindah kenyataan. Ternyata putus. Kemudian lama gak berjumpa kan. Kemudian saya masuk seminari di seminari tinggi Yohanes Paulus kedua, sudah frater waktu itu. Kemudian dapat asistensi. Kemudian ketemulah pacar saya yang nomor 3 ini, sama-sama Katolik. Terus dia bilang, Mas Yudi. Halo semuanya, perkenalkan saya Edi, pulang dari OSK. Ditanya, kamu pernah nggak merasa di tengah jalan tergoda untuk keluar dari seminari? Sama ini deh, pernah nggak sih di tengah jalan lihat umat dari cakep atau gimana? Oke, berarti pertanyaannya adalah apakah Romo pernah tergoda untuk keluar dari seminari? Ini menarik ya. Karena Romo boleh dijawab ya dalam oh iya. Tapi balik lagi tetap terus tadi gitu. Maksudnya ngelirik gitu. Oke? Dalam 3, 2, 1. Jawabannya? Semua Romo pernah. Dan tidak masalah, karena yang penting tetap menjadi imam dan terus melayani. Kenang-kenangan dari Paroki Suren Sawit untuk Romo Bina, semoga bisa diterima dengan baik dan berguna untuk kegiatan Romo yang akan datang. Ya, untuk Romo-Romo yang lain mau juga kan? Boleh. Ya, ini ada semuanya sama, beda-beda.
So